Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lagi ada di kantornya Nurul Fikri ya, Bapak Ibu. Jadi di sini adalah kantor kelas Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Kota Palangkaraya ya Pak. Jadi ini kita sudah ada beberapa narasumber nantinya akan menjelaskan tentang apa itu zakat. Jadi nanti kita akan dikasih edukasi mengenai zakat seperti apa itu Bapak Ibu. Jadi kita di sini sudah ada hadir. Di sini ada Bapak Elias selaku manajer marketing kelas Nurul Fikri dan Pak Idil selaku konsultan zakat. Dan juga kita di sini juga ada saudara-saudara kita dari Bank Mandiri yaitu Pak Teon dan juga Pak Hendra dan juga saya sendiri. Baik, langsung saja nih kita mau tanya jawab nih mengenai seputar zakat. Apa itu zakat, pengertian zakat mungkin atau yang lainnya. Ini nanti akan langsung dijelaskan oleh Pak Elias dan juga Pak Idil. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum Pak Elias, Pak Idil. Jadi hari ini kita dari Bank Mandiri khususnya ingin meminta edukasi nih mengenai apa itu zakat. Mungkin nantinya ada beberapa pertanyaan dari kami, mungkin insya Allah bisa dijawab oleh Pak Aidil dan juga Pak Elias. Jadi ini Pak, kita mau ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman kita mengenai zakat nih ya pastinya ya. Nah mungkin nantinya kita akan bergantian bertanya. Dan jadi saya pertama dulu yang akan menanyakan ini perbedaan zakat, infak dan sedekah. Nah, jadi itu apa itu perbedaan zakat, infak, sedekah dan gimana hukumnya Pak seperti itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan dan pertanyaannya kantor kami yang berada di Kota Palangkaraya. Dan ini menjadi salah satu kebaikan untuk kita semua saling berbagi pengetahuan ya, saling melengkapi. Kita sebagai lembaga amil zakat Nurul Fikri Palangkaraya sudah sejak 2011 ya, beroperasi. Kemarin kita baru saja melewati bulan Ramadan dengan sekali pertanyaan yang datang kami terkait dengan pemahaman tentang zakat, baik itu yang dari Palangkaraya dan juga teman-teman yang ada di Pulau Jawa, akan Madura dan di Bandung menghubungi kami terkait dengan menanyakan zakat. Terkait dengan perbedaannya, karena memang kita itu sering mendengar yang namanya infak, kemudian sedekah, zakat, apa sih bedanya? Nah, ini yang mau kita bagi bersama. Jadi di buku kecil ini ya, Inisiatif Zakat Indonesia itu merupakan lembaga amil zakat nasional ya, dan kita berada di sebuah forum yang namanya Forum Zakat. Jadi puluhan zakat sudah bergabung di forum ini, kebetulan lembaga amil zakat se-Indonesia. Dan saya tunjukkan saja, ini ada sebuah gambar. Mungkin gambar ini cukup membantu kita. Saya coba gambar. Jadi yang paling ini zakat, kemudian sedekah, kemudian infak. Ini menggambarkan bahwa kata infak itu dia cukup luas, maknanya cukup luas. Kalau di sini dijelaskan bahwa infak itu lebih umum ya, secara materi maupun non materi ya. Kemudian kata infak ini di dalam Al-Quran juga ada ya, ada maknanya itu membelanjakan, membelanjakan baik itu dalam hal yang positif ataupun negatif dia kata infak ini. Nah misalnya di dalam Quran surah Al-Anfal, ya artinya itu
sesungguhnya orang-orang kafir menginfakkan harta mereka untuk menghalangi orang di jalan Allah. Jadi kata infak itu bisa bermakna membelanjakan kepada hal yang positif atau membelanjakan kepada hal yang negatif, itu maknanya. Tetapi maknanya ke arah yang positif itu apabila kata infak ini diiringi dengan fisabilillah. Infak fisabilillah artinya membelanjakan sesuatu di jalan Allah, maka maknanya menjadi positif dia. Nah kemudian mengerucut kepada makna sedekah. Sedekah ini tentu dia sudah merujuk kepada hal yang positif dia. Ada nggak orang sedekah misalnya kepada hal yang maksiat? Ya ada mungkin ya. Secara ini aja nalar kita sedekah kepada yang maksiat itu kadang-kadang ya ini. Jadi sedekah ini sudah maknanya kepada hal yang positif. Tadi motivasinya memang al-qurbah, artinya sesuatu yang mendekatkan kepada Allah. Jadi mungkin maknanya juga mungkin senyum ya, juga sedekah gitu, artinya positif. Sedekah misalnya untuk yatim, misalnya sedekah untuk fakir miskin misalnya. Tapi kalau infak ya mungkin infak bisa bila untuk yatim misalnya kan gitu. Nah kemudian terkait dengan makna zakat, zakat ini tentu sudah ranah kepada hal yang wajib ya. Kalau ini ada yang misalnya infak ini ada yang sunat, kemudian sedekah sunat, maka ini adalah hal yang wajib ya, hal yang wajib. Jadi zakat ini sudah ranah kepada rukun Islam yang keempat gitu. Ada juga di dalam redaksi hadis itu ketiga karena bermuatan redaksi hadis. Nah jadi itu maknanya ya. Jadi infak, sedekah, zakat. Insyaallah itu yang bisa kami jawab. Terima kasih Pak Aidil. Jadi kita ada ngerti nih perbedaan ya zakat, sedekah, dan infak. Jadi agak sudah paham nih sedikit yang mau kita tanyakan sedikit dari saya sedikit lagi. Ini aja porsi. Kalau misal mana yang lebih didahulukan? Ada juga kayak gini. Dia berpenghasilan 10 juta. Penghasilan 10 juta, zakatnya 2,5% yang saya tahu ya Pak ya. 2,5% dari 10 juta berarti sekitar 250.000. Sedangkan dia pas waktu mengeluarkan zakat itu berlebih. Biasanya kayak gitu tuh. 250 kita jadikan 500 deh. 500 tuh. Nah, uang 500.000 itu apakah itu menggugurkan zakatnya atau harus dipisah dulu? Karena ada yang saya dengar itu harus pisah dulu tuh, zakat ya zakat, sedekah sedekah. Kalau misalkan kita niatnya zakat 500.000 sedangkan zakat kita 2,5, lebihan tuh zakatnya, katanya ada yang bilang kayak gitu. Atau kita niatkan itu sedekah, zakatnya hilang niatnya, katanya seperti itu. Jadi apakah itu harus dipisah aja dulu zakat ya, misalkan 250.000 baru nanti terserah sedekahnya berapa, seperti itu Pak. Gimana penjelasannya? Baik, kemudian saya tambahkan lagi terkait dengan sedekah ya. Sedekah itu panduan di sini ada yang memang artinya zakat ini memang dia bagian dari sedekah, bagian sedekah yang wajib. Kan sedekah itu ada yang sunat dan ada yang wajib. Jadi sedekah yang wajib itu dia adalah lebih kepada zakat. Mana zakat? Nah kemudian terkait dengan zakat, kadarnya sudah ditentukan ya. Kadar zakat itu ya, ada yang 2,5%, ada yang 5%, 10, ada yang 20%. Ya, ini secara khusus ya, mungkin terkait dengan profesi misalnya, maka zakat profesi itu dia 2,5%. Kalau 5 dan 10% ini dia lebih kepada ranah zakat pertanian ya.
dekat pertanian. Misalnya dekat pertanian itu bisa sawahnya itu apabila irigasi ya perlu modal kita keluar membuat saluran air misalnya, maka zakat kadarnya itu cuma 5%. Tapi kalau pertanian itu kadar hujan, artinya kita nggak keluar modal gitu ya, artinya airnya itu dari hujan, maka zakatnya kadarnya lebih besar 10%. Kemudian yang 20 ini dia zakat rikas, harta karun. Misalnya gali ternyata banyak ketemu harta karun, maka langsung dikeluarkan 20%. Kenapa besar? Karena di sini kita usahanya itu sedikit aja gitu, jadi zakat itu besar. Karena zakat itu ada kadarnya, maka sesuai gitu, harus sesuai dengan berapa kadarnya. Kalau ingin dilebihkan bisa, boleh. Itu nanti ranahnya kepada, anggap aja dia mau bayar zakat profesi, pendapatan 10 juta, zakatnya misalnya 250, tadi 2,5% ya. Kemudian dia ingin tambah misalnya, maka pencatatan dari kami di keuangan itu harus pas itu 250 itu zakat, 250 nya kami masukkan ke bagian infak sedekah. Jadi harus dibedakan, tetap harus dibedakan. Tapi tidak ada larangan bahwa ingin melebihkan apa yang ingin kita tunaikan, misalnya zakat. Asal jangan kurang aja. Ya. Kalau kurang itu dia tidak sah, tidak sesuai dengan kadar zakat itu. Jazakallah khair Pak Aidil, sangat membantu kita untuk seperti apa sih kita mengeluarkan zakat. Nah, jadi kalau untuk pertanyaan pertama mungkin sudah cukup jelas Pak. Mungkin dari teman-teman kita ada yang mau bertanya. Baik, Pak Indra atau Pak Doni? Saya mau bertanya, apakah ada penerima khusus untuk zakat ini? Penerima khusus. Ya. Baik, penerima khusus tercantum di dalam surah At-Taubah ayat 60. Fakir, miskin. Jadi ada 8 asnaf penerima zakat. Jadi zakat itu penerimanya khusus dia. Penerimanya khusus di 8 asnaf ini. Nah, kita tulis saja. Ada 8 asnaf. Jadi teman-teman boleh kopi atau apa, ini panduan yang cukup lengkap sebenarnya, buku kecil. Saya juga melihat di sini. Ya. Jadi untuk penerima zakat mustahik ya, sebutannya mustahik. Penerima zakat itu ada 8. Ada 8. Ini ada fakir, miskin, kemudian ada mu'alaf, hamil, kemudian rekop ini hamba sahaya yang tidak ada lagi di zaman kita, ya, di zaman Nabi aja. Tapi dengan datangnya Islam, budak itu nggak ada lagi. Kemudian warimin. Nah, warimin ini artinya orang yang terlilit hutang. Ada fisabilillah. Fisabilillah ini dia kalau dulu itu kan zaman perang ya. Zaman perang. Jadi mereka itu yang ikut berperang, berjihad, itu dia dapat zakat. Kalau di era sekarang ada pendapat para ulama kita, dia memperluas makna fisabilillah dia. Memperluas, yakni misalnya pengajar Al-Quran, dia bisa digolongkan fisabilillah. Artinya dia berjuang memperjuangkan agama Allah, dia mengajar ngaji, kemudian berdakwah ke pelosok-pelosok, dia fisabilillah.
Ada yang Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini orang yang kehabisan bekal perjalanan. Di luar Ramadan tadi ada orang kehabisan bekal dari Samarinda ya. Dari Samarinda kemudian ingin kembali ke Pontianak, kehabisan bekal di Palangkaraya karena lockdown kan nggak bisa juga, nggak bisa lewat. Jadi nanti dia kehabisan bekal, jadi dia mampir ke lembaga kami untuk dibantu. Itu dia Ibnu Sabil. Nah itu kan kemudian, nah ini ada 8 asbab. Jadi zakat ini ya dia harus disalurkan ke 8 asnaf ini. Ya. Ini saja kalau misalnya ada fakir, ada miskin, mu'alaf. Tapi kalau sedekah atau infak fisabilillah dia bebas gitu, dikasihkan kemana saja. Ataupun program-program sosial yang sifatnya ya tidak ke ranah 8 asnaf ini. Misalnya pembangunan masjid dan sedekah, atau misalnya kayak tahfiz tadi, kayak misalnya beasiswa tahfiz yang kita launching pada hari ini tadi, dia lebih kepada sedekah dan tahfiz tadi, tidak kepada dana zakat. Ya, itu. Nah, coba. Ya, terima kasih Pak Idil. Nah itu pertanyaan kedua sudah masuk menjadi ilmu kami juga ya. Apa itu apa sih penerima zakat itu syaratnya apa aja? Ternyata ada 8 ya Pak ya, 8 asnaf. Mungkin ada asal dimas penerima zakat. Nah ini kan kalau penerima zakat buat zakat fitrah, jadi sekarang apakah kita bisa nih langsung memberikan zakat fitrah itu langsung misalkan ke kita kasih ke keluarga sendiri, misalnya kita kasih itu kurang mampu. Misalnya kalau kita juga saya juga lihat misalnya kita kasihkan ke orang tua, orang boleh, atau ke saudara apa? Kayak gitu jadinya sedekah apa bisa? Terkait dengan zakat fitrah ya. Ya. Terkait dengan penerimaan zakat ini, apabila seseorang itu masih dalam tanggungan kita, misalnya orang tua, anak, itu tidak boleh menerima zakat ya, karena dia dalam tanggungan kita. Cuma kalau tidak untuk 2 orang ini, cuma untuk misalnya saudara, saudaranya kan kita kan beda-beda nasib ya, mungkin kita mampu dan saudara kita kurang mampu, boleh zakat itu ke saudara, boleh ke keluarga, asalkan tidak ke anak atau orang tua. Kemudian untuk zakat fitrah ya, itu zakat tadi misalnya untuk zakat, jika itu zakat mal, beda ya zakat fitrah sama zakat mal. Jadi kalau zakat mal itu, zakat fitrah itu dia lebih kepada 2 ini. Itu kalau zakat fitrah lebih kedua ini. Kenapa? Karena zakat fitrah itu untuk orang yang zakat apa namanya, hari raya itu kan sebuah apa ya, kebahagiaan yang luar biasa ya. Jangan sampai di hari raya itu ada fakir miskin yang tidak berbahagia pada waktu itu. Jadi zakat fitrah ini jadi solusi bagi fakir miskin yang juga ingin merasakan kebahagiaan karena apa namanya, dengan zakat fitrah ini. Jadi zakat fitrah itu lebih pada ranah fakir miskin. Jadi kalau zakat mal, zakat profesi dan sebagainya ya dipilih belakang asal. Insyaallah. Nah, jadi intinya tadi bahwa kalau untuk keluarga seperti untuk orang tua dan untuk anak itu tidak masuk ya Pak? Tidak masuk karena dalam tanggungan. Tapi kalau misalkan masuk ke ranah saudara, apalagi itu saudara jauh yang membutuhkan atau paman, bibi, oh itu bisa ya. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi ada 3 sudah pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan oleh
teman-teman kita juga yang ada di Bank Mandiri saya tanyakan. Mungkin satu lagi Ustaz, terakhir nih Pak Ustaz. Karena kita juga bergerak nih, bagi saya sama Pak Hendra kan juga bergerak di bidang pengumpulan sedekah. Nah itu ada sedikit pertanyaan dari kami bahwa kalau di zakat itu kan ada poin keempat itu ada amil, penerima zakat. Penerima zakat, jadi di dalam zakat itu ada persenan untuk amil, bisa dipakai untuk amil dalam hal mungkin misalnya pembagian ya tadi ada 8 asnaf tadi. Jadi kalau misalkan ada orang berzakat itu ada hak amil juga ada di dalam, boleh kita ambil, boleh juga tidak, seperti itu kan. Nggak tahu nih saya ini. Nah kalau kita sebagai pengelola sedekah, mungkin kemarin tuh ada juga saya tanya-tanya, tapi untuk mempermantapkan aja. Jadi kalau di sedekah ini gimana? Apakah sedekah ini kan masuk juga ke bagian masjid itu biasanya. Nah, masjid itu kan pengelola juga tuh untuk keuangan, uang sedekah jumatan, uang sedekah yang oleh ini. Begitu halnya juga dengan kami di dalam Bank Mandiri ada juga seperti itu. Nah, di dalam mengelola itu sedekah itu si pengurus itu yang pertama mereka memerlukan akomodasi biasanya. Sedangkan dari pemasukan dari lain itu hampir tidak ada seperti itu. Pemasukan yang ada itu adalah sedekah dari teman-teman kita yang ada di Bank Mandiri atau juga yang lainnya. Itu halnya juga masjid tadi itu dari segi listrik, segi macamnya itu hampir tidak ada dari bantuan langsung, tapi dia adanya dari sedekah biasanya. Nah, pemakaiannya seperti apa? Nggak usah ke hukum, pemakaiannya seperti apa? Persenannya seperti apa? Kalau misalkan boleh dipakai dari yang sedekah tadi, itu berapa? Apakah itu berapa? Seperti itu mau dijelaskan. Iya. Saya coba terkait dengan zakat ya. Artinya kita sebagai lembaga amil, karena di 8 asnaf ini juga dicantumkan, artinya gitu, pengelola itu ada haknya, yaitu amil, lembaga amil. Jadi hak dari lembaga amil itu dia 1/8, artinya 12,5 gitu ya, soalnya 12,5% dari zakat yang masuk. Jadi itu 12,5% untuk zakat pengelola. Makanya kemarin banyak juga pertanyaan, misalnya di bulan Ramadan tadi kan banyak masjid-masjid yang menghimpun zakat ya, terutama zakat fitrah. Apakah panitia ini dapat bagian gitu kan? Panitia bisa dikatakan apakah mereka itu masuk dalam amil pengurus zakat? Nah, jadi ketentuan ini kan sudah diatur oleh Basnas ya. Artinya lembaga amil itu dia resmi diangkat oleh pemerintah, oleh negara yang diamanahkan ke dalam hal ini Basnas. Nah, jadi masjid-masjid yang kemudian membentuk panitia untuk mengelola zakat, dia harus mendapatkan izin dari Basnas. Nah, jadi disitulah bahwa legal atau tidaknya secara syariah, karena yang berhak mengangkat amil itu negara. Nah, dan dulu pada zaman Nabi, khalifah yang angkat amil itu juga kita sekarang ada yang berwenang dilimpahkan kepada Basnas. Disitulah dia letaknya, dia berhak 12,5. Cuma kalau ada lembaga yang tidak resmi misalnya, sebenarnya dia tidak berhak menerima zakat. Tidak berhak. Tidak daftarkan dulu. Nah, itu zakat. Bagaimana orang yang pengelola infak sedekah itu kan, seperti Mas Humaydi dan teman-teman yang mengelola sedekah dari karyawan misalnya. Nah, sedekah ini dia lebih bebas. Artinya tidak, apakah dia 12,5 tidak tentu juga. Artinya seberapa kebutuhan operasional kita. Jadi tidak terlalu terikat. Mungkin bisa juga 10 atau 15 bisa juga. Nah, jadi
tidak ada ketentuan khusus, namun kebijakan dari pengelola. Perlu operasional yang cukup besar ya, jika itu masih mencukupi, ambil dari situ. Mungkin ininya secara garis besarnya mengambil sesuai kebutuhan. Iya, sesuai. Tidak berlebihan dan juga tidak sampai merugikan ininya pengurusnya. Iya. Ya, jadi itu mungkin pertanyaan yang banyak sekitar 2 tahun ini dari kita para pengurus, karena mungkin di dalam kita mengurus ini yang pertama ada akomodasi, Iya. transportasi, akomodasi, dan juga istilahnya pengganti makan mungkin. Iya. Kita biasanya kan sudah mengumpulkan orang, biasanya kita makan bersama. Nah, itu Iya. apa? Seperti apa? Nah, ternyata di sini sudah terjawab bahwa boleh dipakai, cuma secukupnya ya Pak Ustadz ya. Secukupnya, tidak berlebihan, dan juga tidak sampai merugikan untuk ininya apa, para pengurusnya itu. Kesepakatan dari pengurus. Kesepakatan juga ya, kesepakatan dari pengurus. Apakah itu harus semuanya pengurus atau pengurus inti aja mungkin? Pengurus inti. Nah, jazakallah khair Pak Ustadz. Jadi itu ada beberapa dari kami yang sering banyak ditanyakan juga, dan semoga Bapak Ibu yang ada di Bank Mandiri dan khususnya yang lainnya, masyarakat juga teredukasi nih Pak, bahwa zakat ini hukumnya adalah wajib kita keluarkan. Mungkin yang berada di mungkin lembaga pemerintahan atau juga lembaga BUMN itu sambil diperhatikan zakatnya. Jadi di dalam gaji kita terdapat hak orang lain juga ya, sebesar 2,5% ya Pak ya. Nah, jadi seperti itu. Mungkin dari sekarang coba kita lihat ini kita gaji kita berapa, terus pendapatan kita berapa. Nah, itu nanti kita hitung 2,5% sesuai nisab ya Pak juga ya, sesuai nisab. Tata profesi. Jadi mungkin kalau membahas lebih panjang itu sangat panjang. Jadi ini mungkin kulit aja. Nanti misalkan ada yang ingin tanyakan, mungkin bisa langsung juga datang ke kantor Nas Nurul Fikri, atau juga nanti bisa kita tampung dari Bapak Kis juga bisa menampung dulu pertanyaannya. Nanti kita akan sampaikan ke Nas Nurul Fikri. Setelah itu, setelah mendapatkan jawabannya, nanti akan kita sharing lagi ke Bapak Ibu seperti itu. Ya, mungkin itu saja Pak Idil, Pak Elias. Terima kasih waktunya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan nih bisa berkunjung ke Nasrul Fikri dan diberikan kesempatan untuk bisa bersinergi. Alhamdulillah, karena kita memang membutuhkan partner untuk seperti zakat dan yang lainnya seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih atas izinnya. Dan hari ini alhamdulillah kita sudah launching program atau tahfiz. Semoga bisa berjalan ya Pak ya. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, demikian dari kita, dari Bapak Kis dan juga dari Nurul Fikri. Semoga bisa menjadi ilmu, semoga menjadi pengetahuan dan bisa menjadi amal dan akan menjadi saksi untuk kita di akhirat nanti. Terima kasih dari kami. Atas apabila ada salah kita mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.